Si ganteng ini Bumi namanya. Ia domba istimewa dari Garut. Punya tanduk khas, berbulu bersih, dan punya karakter. Kekuatannya tak perlu diragukan lagi. Buktinya sudah 2 kali ia jadi jawara adu ketangkasan domba Garut. Di tangan sang pemiliknya, Denny Hendra Abdullah, Bumi diperlakukan istimewa. Di umurnya yang baru 2,5 tahun, ia dihargai 100 juta rupiah. Layaknya atlet profesional, latihan fisik Bumi sudah terjadwal. Jika tidak ada kontes, sekali dalam seminggu ia terus dilatih. Berenang di kolam ini jadi salah satu latihan wajibnya. Cara ini untuk melatih otot-otot Bumi. Semakin dalam akan semakin bagus untuk kekuatan ototnya. Tak kalah dengan wanita, Bumi harus mani-pedi, alias perawatan kuku kaki. Tujuannya agar tidak mengganggu kemampuan berlari dan kuda-kuda saat kontes. Tak hanya itu, demi totalitas, bulunya harus dicukur rapi. Dicukur tipis sepanjang setengah senti di bagian kaki dan badan. Pada bagian leher atas dan bagian depan dibiarkan panjang agar berkesan gagah layaknya singa. Perawatan domba Garut aduan ini tak hanya istimewa, namun juga penuh kasih sayang layaknya pada keluarga. Bagi orang Garut, memiliki domba Garut berkualitas seperti Bumi jadi kebanggaan tersendiri. Apa sih arti domba-domba ini buat Pak Haji? Ya, buat kesenangannya batin juga bisa dibilang begitu lah. Satu, kedua ya bisa. Di samping itu hobi gitu. Sayang apa sih Pak Haji? Ya, sayang ya kayak dibilang ya anak juga bisa lah. Ini kan harganya udah tinggi ya Pak Haji. Kalau misalnya ditawar lebih tinggi lagi 150 juta gitu misalnya, bakalan dikasih nggak Pak Haji? Nggak bakalan dikasih. Kenapa Pak Haji? Dia pelihara aja sampai mati. Bumi harus dipijat sebelum berangkat ke arena pertandingan. Seperti spa pada manusia, pijatan ini membuat otot-ototnya tidak tegang. Pemijatannya harus berurutan, mulai dari punggung kemudian ke bagian bawah sesuai arah otot domba. Selain kebersihannya, makanan di kandang harus selalu tersedia, termasuk suplemennya. Bumi wajib meminum campuran jamu, kuning telur ayam kampung, dan susu. Ramuan ini diyakini buat Bumi prima dan bertenaga. Menuju tempat pertandingan jadi saat paling mendebarkan, termasuk bagi saya dan para bobotoh ini. Tibalah kita di tempat tujuan. Selamat datang di Kampung Domba Indonesia, arena ketangkasan domba Garut di Cikeris, Cikajang. Menurut sejarahnya, disinilah asal mula domba Garut berada. Jenis domba Garut adalah persilangan dari 3 rumpun bangsa domba. Merino dari Australia yang berbadan besar, Kapstad dari Afrika dengan bentuk tanduknya yang khas, dan domba Jawa ekor gemuk di Indonesia. Karena itulah postur domba Garut lebih tinggi dan tanduknya bagus. Orang Garut biasa menyebutnya grup, yaitu singkatan dari gagah posturnya, rongkah atau mewah tanduknya, ules atau gagah karakter wajahnya, dan pemberani ketika diadu. Adu ketangkasan domba Garut sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dulu digelar sebagai bentuk atraksi penyambutan bagi para pejabat dan bangsawan. Namun kini atraksi ini jadi ajang silaturahmi antara penghobi dan peternak, sekaligus menunjukkan pameran bibit domba berkualitas, arena seni budaya, dan objek wisata. Untuk itulah ada aturan khusus dirancang agar keselamatan domba terjamin. Pertama, untuk menandingkan diseimbangkan dari berat bobot dan segala macam. Dan kedua dipimpin oleh wasit. Kalau seandainya domba tersebut tidak mampu untuk bertanding, wasit berhak untuk memberhentikan domba tersebut. Untuk pukulan sekarang itu dikontes 20 pukulan.
Selain aturan keselamatan, ada juga aturan penilaian dalam adu ketangkasan. Untuk menentukan sang jawara, ada 5 aspek penilaian. Aspek kesehatan, postur, cara mundur, cara menyerang, dan keberanian si domba. Aspek postur lebih kepada berat dan fisik. Semakin gagah, semakin tinggi nilainya. Sedangkan aspek cara mundur dinilai dari kuda-kuda dan jarak jauh ketika domba mundur untuk menyerang. Dari aspek cara menyerang, nilai tinggi didapat jika domba menyerang tanduk lawannya, bukan bagian samping, perut, atau yang lainnya. Dan untuk aspek keberanian, nilai tinggi didapat dari inisiatif domba menyerang tanpa aba-aba pendampingnya. Irama musik khas Sunda menggairahkan laga ini. Alunan musik terkadang mempengaruhi gaya domba. Musik ini pula membuat kontes ketangkasan domba ini menjadi hiburan meriah tiada tara. Tak hanya domba Garut petarung yang populer, domba Garut jenis pedaging juga primadona bagi penggemar kuliner domba. Karena perawatannya istimewa, daging domba Garut berserat halus dan tidak berbau menyengat seperti kambing atau domba jenis lainnya. Domba ini juga rendah kolesterol dan tinggi kandungan proteinnya. Menyadari hal ini, Irma mengembangkan menu domba Garut alias dombrut sejak tahun 2013 silam. Demi kualitas nan nikmat, tak sembarang daging dombrut ia gunakan untuk bahan masakan. Domba yang diolah di sini adalah domba yang berumur 9 bulan ke bawah. Karena dari tekstur daging itu lebih lembut. Kemudian dari bau juga gitu itu minim. Hasilnya, para pengunjung dari beragam tempat dan usia menyukai rasa dan tekstur khas ini. Di sini ada stik domba. Pertama kali nyoba langsung suka. Makanya pas sekarang kedua kali datang ke sini pesan lagi. Rasanya enak banget, daging dombanya manis, nggak bau sama sekali, rempah-rempahnya juga nyerap. Karena Sita pula, saya jadi penasaran cicipi olahan daging dombrut ini. Bau nggak ya? Datang juga pesanan saya. Ada stik domba Garut, sate domba, dan gulai domba. Selamat makan! Ini tuh baru pertama kalinya loh saya makin daging domba. Biasanya kalau saya ketemu dengan menu domba seperti ini saya langsung alergi karena baunya. Dan ternyata benar, daging domba Garut ini tidak terlalu bau seperti daging domba atau kambing yang biasa saya temui. Dari teksturnya juga lebih lembut. Jadi memang benar ya, apa kata orang Garut itu, kalau daging domba Garut itu enak dipandang, enak ditandang, dan enak dimakan. Apristika Fauzia, Mustafa Ademi melaporkan untuk Net.